Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 73. Cerita dimulai. Terlihat Hayon telah memancarkan aura demoniknya yang begitu kuat. Bahkan di saat itu ia juga telah memasukkan niat membunuh di dalam pertarungannya untuk bisa mengalahkan Wonwi dan merebut pedang Blood Demon. Melihat Wonwi dan juga Hayon yang telah bersiap, Do Jang Ho yang berdiri di antara mereka berdua langsung mengangkat tangannya dan meminta mereka untuk memulai pertarungan itu. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Hayon langsung bergerak dengan sangat cepat untuk melancarkan serangan pertamanya kepada Wonwi. Namun di saat itu Wonwi hanya memejamkan kedua matanya ketika serangan Hayon yang datang ke arahnya dari berbagai macam arah. Kemudian dengan mudahnya Wonwi langsung menepis semua serangan Hayon hanya dengan menggunakan gerakan tangan yang begitu lembut. Melihat itu Hayon bergumam, bagaimana mungkin dia memblokir semua seranganku dengan begitu mudah? Sudah aku duga kalau Wonwi selama ini telah menyembunyikan kemampuannya yang sebenarnya. Mengetahui kalau serangannya telah gagal, ia pun langsung melompat ke arah belakang untuk mengambil jarak di antara mereka berdua agar ia bisa mempersiapkan serangan yang berikutnya. Akan tetapi Hayon sangatlah terkejut ketika Wonwi yang bergerak bagaikan seekor elang untuk melancarkan serangan kepadanya. Dengan sangat cepat, Hayon langsung menundukkan kepalanya untuk menghindari serangan dadakan Wonwi yang tertuju ke wajahnya. Setelah menghindari serangan Wonwi dan berpindah tempat ke arah belakang, Hayon bergumam, "Itu adalah Kinggong yang aku ajarkan kepadanya. Tetapi jika levelnya masihlah seperti itu, aku yakin kalau aku masih bisa menerobosnya." Di saat itu, Hayon mencoba untuk menyerang balik kepada Wonwi melalui titik butanya. Akan tetapi, Hayon begitu heran saat melihat Wonwi yang telah mengedarkan energinya. Hayon kembali bergumam, "Aku telah mencoba untuk mengganggu teknik Kinggongnya, tetapi aku telah terkena serangan balik meskipun dia sama sekali tidak mengarahkan pedangnya ke arah belakang." Pada sisi yang lain, Sang Evil langsung tertawa. Ia berkata, "Jujur saja, sudah sangat lama aku tidak pernah melihat teknik itu yang digunakan dengan sangat sempurna. Sesuai yang aku duga, kalau teknik Kinggong itu hanya akan sempurna apabila digunakan yang bersamaan dengan teknik pedang itu." Terlihat Hayon sangatlah panik ketika tubuhnya yang terlempar ke udara karena ia tidak mampu untuk menahan kekuatan Wonwi. Ia berpikir, "Aku sama sekali tidak bisa menghentikan tubuhku yang telah melayang di udara. Apakah ini adalah sebuah teknik Kinggong yang sejati yang telah disempurnakan?" Kemudian Hayon mencoba untuk memutar tubuhnya karena ia menyadari kalau Wonwi telah bersiap untuk melakukan sebuah serangan yang sangat berbahaya dan bahkan akan sangat fatal apabila ia terkena serangan Wonwi. Lalu Hayon langsung mendarat tepat di hadapan Wonwi. Namun di saat itu ia telah terjatuh dalam posisi yang salah sehingga ia pun telah kehilangan keseimbangan. Akan tetapi tanpa ia sadari, Wonwi telah bergerak dengan sangat cepat sehingga dalam hitungan detik Wonwi pun telah berada tepat di hadapannya. Kemudian Wonwi pun langsung menusukkan bilah pedangnya yang dipenuhi oleh energi Blood Demon tepat di samping kepala Hayon. Bahkan saking kuatnya sebuah serangan yang dilancarkan oleh Wonwi sampai-sampai tiang layar kapal itu telah hancur begitu saja setelah terkena aura Blood Demon pedang Wonwi. Wonwi pun berkata, ini adalah sebuah teknik yang disebut sebagai jalur pedang surga darah yang hanya bisa dikuasai oleh sang Blood Demon. Setelah menarik nafas panjangnya, Hayon berkata, "Aku mengaku kalah dan aku mulai dari sekarang akan mengakui Tuan Muda Wonwi sebagai sang Blood Demon yang baru." Seketika itu juga teriakan yang begitu keras dari anggota sekte telah bergema di tempat itu karena ini adalah sebuah hasil yang sama sekali tidak terduga bagi semua orang. Bahkan di saat itu Juabek dan juga yang lainnya begitu bersemangat. Mereka begitu bangga kepada Wonwi karena ia telah resmi menjadi sang Blood Demon yang baru. Namun pada sisi yang lain terlihat Galma dan juga Hanbika hanya bisa menerima keadaan karena Hayon yang selama ini telah ia dukung telah kalah di dalam pertarungan itu dengan begitu mudah. Di saat itu Galma hanya bisa menghela nafas panjangnya karena ini adalah situasi yang begitu rumit untuk ia hadapi. Dia baru saja bersumpah setia kepada Hayon, tetapi tanpa ia duga orang yang telah menjadi sang Blood Demon baru adalah Wonwi. Namun Hanbika tetaplah sedingin biasanya. Dia begitu marah kepada Wonwi karena ia merasa kalau Wonwi telah berkhianat kepada Hayon.
Siapa yang mengira kalau pewaris sah mereka telah dikalahkan hanya dengan beberapa serangan saja tanpa bisa melakukan serangan balik kepada Wonwi. Di saat itu, orang-orang yang berpihak kepada Hayon tampak seperti telah ditinggalkan oleh dunia karena mereka telah kalah di dalam pertandingan untuk menjadi sang Blood Demon. Kemudian Hayon berkata, "Wahai Tuan Muda, aku memiliki sebuah pertanyaan kepadamu. Bisakah kau mengatakan dari mana kau mempelajari jalur pedang surga darah yang baru saja kau tunjukkan kepadaku?" Dengan santainya Wonwi berkata, "Aku telah diajari oleh pedang ini bagaimana menggunakan teknik itu." Lalu setelah ia mengatakan itu, ia pun bergumam, "Aku telah menyerap semua esensi dari Blood Demon sehingga aku bisa menggunakan kekuatannya. Tetapi aku sama sekali tidak bisa menjelaskan hal itu kepadanya karena ini begitu sulit untuk diterima oleh akal sehatnya." Mendengar perkataan Wonwi, terlihat Hayon hanya terdiam, entah apa yang ia pikirkan saat itu. Akan tetapi dari tatapan matanya, Hayon merasa kalau itu adalah sesuatu yang mustahil. Lalu sambil tersenyum, Hayon berbisik kepada Wonwi, "Wahai Tuan Muda, setelah semuanya telah terselesaikan, bisakah kita berbicara secara empat mata?" Terlihat Wonwi begitu heran, ia bertanya-tanya apa yang ingin dibicarakan oleh Hayon kepadanya, sampai-sampai ia ingin berbicara secara empat mata. Sambil memperhatikan Hayon yang berpaling meninggalkannya, Wonwi berkata, "Entah kenapa aku merasa kalau dia sama sekali tidak marah ataupun benci kepadaku. Tetapi yang aku perhatikan kalau wajahnya terlihat begitu lega." Beberapa saat kemudian, karena situasinya telah terselesaikan, mereka pun langsung melanjutkan perjalanan mereka untuk menuju ke titik yang sudah mereka tentukan. Di sampingnya Demon berkata, "Entah kenapa mau dipikirkan sebanyak apapun, tetap saja hal ini terasa aneh. Yang aku rasakan kalau wanita itu masih memiliki sebuah energi untuk bisa melawanmu." Saat mendengar Wonwi yang mengatakan kalau dia telah menyadarinya, Demon kembali berkata, "Jujur saja, aku sama sekali tidak bisa memahami mengapa wanita itu dengan begitu mudahnya melepaskan ambisinya." Pada sisi yang lain, Iron berkata, "Apakah mungkin kalau Hayon telah mencoba untuk membantumu? Mungkin saja dia sudah menyadari kalau dia bukanlah tandinganmu ketika ia terkena serangan pertamamu. Aku pun berpikir di saat itu ia pun mencoba untuk membantumu agar semua orang bisa mengakuimu." Mendengar itu, Wonwi berkata, "Itulah yang akan menjadi masalah yang selanjutnya. Aku yakin kalau Sang Galma dan juga Blue Star ke-6 pastinya mengetahui kalau kami tidak bertarung dengan sekuat tenaga. Jadi, aku begitu khawatir apakah mereka akan patuh dan menerima hasilnya begitu saja." Namun, tiba-tiba saja Wonwi langsung terdiam ketika mendengar Hanbika yang telah memanggilnya dan ingin berbicara kepadanya secara langsung. Cerita berpindah pada sebuah ruangan yang hanya ada Blue Star keempat, Sang Evil dan juga Sang Galma. Lalu Sang Evil berkata, "Kau telah memintaku untuk datang ke tempat ini, tetapi entah kenapa wajahmu tetap saja semasam itu. Sebenarnya aku selalu berusaha untuk bisa berbicara kepadamu, namun situasinya begitu sulit untuk bisa bertemu denganmu secara langsung. Akan tetapi yang aku perhatikan, sepertinya Blue Star ke-6 begitu marah dan tidak bisa menerima keputusan ini." Galma berkata, "Aku yakin kalau kau tidak akan bisa menerimanya begitu saja jika kau berada di posisinya. Meskipun aku sudah menganggapnya sebagai hal yang diperlukan demi kebangkitan kultus kita, namun tetap saja aku begitu sulit untuk menerimanya. Bukankah kau sudah tahu kalau Blood Demon saat ini pada dasarnya sangat berbeda dari kedua nona muda itu? Bahkan dia juga sama sekali tidak memiliki setetes pun darah sang pemimpin sebelumnya. Evil, bukankah kita berdua telah mengabdi kepada sang pemimpin terdahulu sebagai junjungan kita dan juga bersumpah setia kepadanya secara bersamaan? Akan tetapi untuk mengakui Tuan Muda Wonwi sebagai sang Blood Demon yang baru melalui sebuah hukum, aku merasa kalau kita telah mengkhianati sang pemimpin terdahulu. Sampai saat ini aku masih merasakan rasa bersalah yang selalu saja menghantuiku karena aku sama sekali tidak mampu untuk melindunginya. Jadi Evil, bukankah kau telah merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan saat ini?" Setelah menarik nafas panjangnya, Sang Evil berkata, "Mari kita luruskan dengan apa yang kau ucapkan itu. Apakah kau berpikir kalau di dalam kultus kita ada seseorang yang sama sekali tidak merasa bersalah setelah apa yang terjadi kepada sang pemimpin? Bukankah kalau ini telah menjadi noda hitam bagi kita karena kita telah gagal untuk melindunginya?" Galma berkata, "Aku yakin akan ada orang lain yang berpikir sama sepertiku dan juga Blue Star ke-6. Jadi apa yang akan kau lakukan jika hal itu akan terjadi?"
Dengan santainya sang Evil berkata, entah mereka akan setuju ataukah tidak, akan tetapi hal itu sama sekali tidaklah penting. Mendengar ocehan sang Evil, Galma kembali berkata, percaya terhadap muridmu sendiri memanglah bagus, tetapi seperti yang dikatakan oleh Blue Star ke-6, kalau Wonwi mungkin saja bukanlah keturunan langsung dari sang pendiri. Jika pasukan Yeh yang telah memanfaatkan situasi ini sebagai sebuah alasan, apakah menurutmu mereka akan mundur dengan tenang sama seperti yang dilakukan oleh Nona Hayon? Namun Galma langsung terdiam ketika mendengar sang Evil yang berkata, Galma, bagaimana kalau ada sebuah cara untuk bisa meredakan rasa gelisahmu itu? Jika Blood Demon yang dipilih langsung oleh benda suci kultus kita telah menikah bersama nona muda yang memiliki darah yang sah, bukankah hal itu akan bisa memperkuat keabsahannya? Mendengar penjelasan sang Evil, terlihat Galma begitu bersemangat, matanya berbinar-binar, dan bahkan ia telah tersenyum dengan senyuman yang begitu lebar. Sambil tertawa ia berkata, Evil, bagaimana bisa kau memiliki sebuah rencana yang sangat sempurna seperti itu? Apakah kau tahu kalau ide itu sangatlah luar biasa? Di saat itu, Galma begitu puas dengan apa yang diucapkan oleh sang Evil. Ia berkata, aku tahu kalau kau adalah orang yang seperti ini, tetapi aku sama sekali tidak percaya kalau kau telah memiliki sebuah ide yang bagus seperti ini. Namun tiba-tiba saja Galma telah menyadari akan sesuatu. Ia kembali berkata, entah Wonwi keturunan langsung ataukah tidak, akan tetapi aku rasa kalau itu sama sekali tidak akan menjadi masalah. Meskipun mereka telah berasal dari kakek moyang yang sama, namun mereka telah terpisah selama ratusan tahun. Jadi tidak ada alasan bagi Wonwi untuk tidak menikahi nona muda meskipun dia adalah keturunan langsung. Sambil tertawa sang Evil berkata, jadi apakah yang kau maksud kalau kita bisa menikahkan mereka berdua tanpa adanya pertanyaan dan juga perdebatan? Setelah mengatakan itu, mereka pun langsung tertawa terbahak-bahak karena mereka telah memiliki sebuah pemikiran yang sama, yaitu untuk menikahkan Wonwi kepada Hayon. Pada sisi yang lain, Do Jang Ho bergumam, sepertinya yang ada di dalam pikiran mereka hanyalah sebuah pernikahan. Aku tahu kalau itu adalah cara yang paling bagus berdasarkan pembenaran ataupun sebuah alasan, tetapi pernikahan bukanlah sesuatu yang sederhana. Selain itu juga, bukankah masih ada satu rintangan besar yang wajib diatasi terlebih dahulu? Yang aku tahu kalau Blue Star ke-6 adalah seseorang yang telah melayani nona muda sejak ia masih kecil. Jadi aku rasa kalau dia tidak akan menerima pernikahan ini dengan begitu saja. Cerita berpindah, terlihat Han Bika langsung melancarkan sebuah serangan kepada Wonwi dengan menggunakan cakar tajamnya. Sontak Wonwi sangatlah terkejut, ia pun langsung menarik pedang Blood Demon untuk menahan serangan itu. Lalu Han Bika berkata, wahai tuan muda, karena aku tidak suka berbasa-basi, maka aku akan langsung ke intinya saja. Jadi menikahlah bersama nona muda. Setelah berhasil melepaskan diri dari serangan Han Bika, Wonwi bergumam, apa yang telah terjadi? Mengapa Blue Star ke-6 yang datang kepadaku sedangkan yang membuat janji adalah Hayon? Tetapi entah kenapa dia langsung berbicara tentang pernikahan kepadaku. Han Bika berkata, sejak dahulu kala mereka yang telah mengancam kekuasaan sudah pasti akan dihukum, entah itu keluarga ataupun rakyat biasa. Itulah sebabnya sebuah kesepakatan yang jelas sangatlah diperlukan. Wahai tuan muda, kau harus berjanji kalau kau tidak akan pernah untuk meninggalkan nona muda dan akan melindunginya hingga nafas terakhirmu. Akan tetapi jika kau tidak bisa melakukannya, maka aku akan mengorbankan nyawaku hanya untuk membawamu ke dalam neraka. Pada sisi yang lain, terlihat Hayon telah berlari ke arah mereka dengan wajah yang begitu malu. Hayon bertanya kepada Han Bika apa yang telah ia bicarakan. Dengan santainya Han Bika mengatakan kalau dia sama sekali tidak bisa percaya kepada Wonwi. Sambil berteriak, Hayon berkata, apakah memang perlu kalau kau mempermalukanku seperti ini hanya karena kau tidak percaya kepada Wonwi? Han Bika pun berkata, wahai nona muda, aku akan membayar dosa ini dengan nyawaku, jadi aku mohon percayalah kepadaku. Kemudian ia pun melemparkan pandangannya kepada Hayon. Ia kembali berkata, wahai tuan muda, bersumpahlah sekarang juga kalau kau akan menjadikan nona muda sebagai istrimu dan juga melindunginya. Mendengar itu, Wonwi berkata, apakah masuk akal kau memintaku untuk menikahinya hanya karena demi memastikan keselamatannya? Asal kau tahu, meskipun tanpa adanya ikatan yang seperti itu, aku sama sekali tidak akan meninggalkannya. Dan juga, memangnya siapa dirimu itu sampai-sampai kau bisa membicarakan tentang pernikahan tanpa persetujuan nona muda? Kalau kau memanglah pelayan nona muda yang telah mengabdi kepadanya, semestinya kau harus mendengarkan pendapatnya.
Hanbika berkata, jika itu yang kau khawatirkan, maka aku bisa menjamin kalau itu sama sekali tidak akan menjadi masalah karena nona muda sangat menyukaimu. Sontak Won Wei langsung terdiam, ia sama sekali tidak menyangka kalau Bluestar ke-6 telah mengatakan hal itu kepadanya. Terlihat Hayeon langsung menutup wajah merahnya karena ia begitu malu setelah Bluestar ke-6 yang mengatakan kalau dia menyukai Won Wei. Dengan wajah yang tersipu malu, Hayeon berkata, "Wahai tuan muda, aku sama sekali tidak berniat untuk membuatmu mengetahui akan hal itu melalui mulut orang lain." Di saat itu, Won Wei seakan-akan telah mendengar kalau sang Evil telah tertawa kepadanya karena dugaannya tentang Hayeon yang menyukainya memanglah benar. Won Wei bergumam, "Dasar sialan, apa yang sudah aku lakukan sampai-sampai nona muda telah menyukaiku." Namun tiba-tiba saja mereka semua sangatlah terkejut ketika mendengar Samayung yang berteriak dengan sangat keras tepat di samping mereka semua. Dengan tatapan mata yang tajam, Samayung berkata, "Dasar brengsek, bukankah hal itu sangatlah keterlaluan?" Lalu ia pun langsung merobek topeng penyamarannya untuk menunjukkan wajah aslinya kepada mereka. Kemudian Samayung langsung melanjutkan kata-katanya, "Berani sekali kau berbicara tentang pernikahan tanpa mengajakku terlebih dahulu. Asal kau tahu kalau Blood Demon saat ini sudah menjadi milikku seutuhnya karena aku yang lebih dulu menyatakan cintaku kepadanya." Melihat itu, Sodam berkata, "Ini adalah sebuah rintangan lainnya yang harus diatasi. Jadi apa yang akan dilakukan oleh bajingan ini untuk menyelesaikan situasi yang sudah memanas seperti ini? Jadi mari kita tunggu episode selanjutnya." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.